Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Pak Tony hari ini. Nah, hari ini kita belajar mengenai tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 di kelas 3. Dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda mencair, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menuliskan informasi perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan. Yang ketiga, dengan mengamati resep, siswa dapat mengidentifikasi satuan berat baku yang digunakan. Yang keempat, dengan menyelesaikan soal latihan di buku siswa, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan berat. Yang kelima, dengan mengamati jenis garis dan warna dari gambar, siswa dapat mengidentifikasi jenis garis dan warna sebagai unsur dekoratif dengan benar. Yang keenam, dengan menggambar seni dekoratif, siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat. Nah, mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan, coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair, atau meleleh atau melebur. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami ini, lakukan percobaan berikut. Bisa mencoba di rumah ini ya. Bahannya yaitu gelas plastik, lalu es batu, coklat, kapur, dan mentega. Masukkan setiap benda ke dalam gelas. Satu gelas diisi satu benda yang berbeda. Letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari secara langsung. Lalu diamkan selama 15 menit. Nah, coba diperhatikan. Benda mana yang meleleh terlebih dahulu? Mana yang lebih cepat, mana yang lebih lama? Nah, nanti bisa dicoba di rumah masing-masing. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Nah, apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Nah, ada 3 coklat ya anak-anak. Manakah coklat yang paling berat? Nah, tentu yang 120 gram. Karena yang paling besar dan paling berat. Bisa dilihat, diamati dari ketiga coklat, yang paling berat adalah yang 120 gram atau yang paling besar. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Nah, ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Nah, mari mengamati anak-anak. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas atau yang berbeda? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini merupakan gambar butiran salju. Bagus ya anak-anak?
bermacam-macam dan bervariasi, berbeda-beda, banyak jenisnya, banyak bentuknya. Ada yang berbentuk tidak beraturan, ada yang beraturan. Nah, ini merupakan gambar butiran salju yang dilihat dari mikroskop. Kalau dilihat secara kasat mata tidak bisa, harus melalui mikroskop untuk melihat gambar butiran salju secara detail. Gambarnya bagus ya anak-anak? Nah, kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya akan menjadi harmoni yang indah. Bisa diperhatikan gambar yang ada di sebelah kiri, itu ada 3 komponen yang digabungkan, yaitu garis, bentuk, dan warna. Ada beragam warna, diantaranya warna primer, yaitu merah, kuning, biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan lainnya? Nah, itu banyak ya. Dari ketiga campuran warna tersebut bisa menghasilkan warna lainnya. Misalkan merah dengan kuning jadi oranye, kuning dengan biru jadi hijau, dan lain-lain. Lalu garis. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Nah, kalau yang ada di contoh di gambar ini ada yang garis lurus, ada yang garis melengkung berbentuk lingkaran, ada yang putus-putus. Nah, macam-macam ya anak-anak. Nanti bisa dicoba di rumah. Nah, sekarang bentuk. Bentuk juga dapat bermacam-macam. Di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Kalau yang ada di gambar, di contoh itu ada yang persegi, ada yang bulat, ada yang segitiga, nah macam-macam ya anak-anak. Ada banyak. Nah, dari gambar tersebut bisa dilihat, disimak. Untuk membuat sebuah gambar ada 3 komponen yang harus digabungkan, yaitu garis, bentuk, dan warna. Jadi bisa menghasilkan karya seni yang harmoni, yang indah. Untuk pembelajaran hari ini, tetap jaga kesehatan, semangat, dan terima kasih.